Nè, tengok nih. Kita tahu power. Baik, kita kembali lagi Bapak Ibu. Silakan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin menanya Pak. Silakan. Siapa? Boleh bebas siapa duluan? Boleh, siapa aja boleh. Dokter aja duluan, boleh. Silakan. Nampaknya dua Oke. dokter ini yang semangat untuk Pertanyaan saya begini, Andreas Kak. apakah korban poligami? Pertanyaan saya begini nih, Kak, kakak abang semuanya. Jadi kalau misalnya nih ada case di mana terjadinya poligami yang tidak diketahui oleh istri yang pertama nih, tapi dia sudah melakukan perkawinan kedua dengan yang lain, tapi tidak diketahui oleh istri pertama. Nah, untuk kemudian ternyata waktu ketahuan, kemudian istri pertama ternyata memperbolehkan gitu loh, dengan segala pertimbangannya lah. Apakah itu poligami yang terjadi yang kemarin itu langsung sah atau disahkan kembali gitu loh? Atau boleh gitu loh? Gimana ya bahasanya ya? Jadi kan pertama tuh misalnya nggak sah nih. Apakah waktu dia sudah ketahuan ternyata si istri itu memberikan dengan pertimbangan lah, banyak pertimbangan. Ternyata setelah dipertimbangkan diperbolehkan. Nah, waktu dia memperbolehkan itu apakah itu sudah langsung sah atau dia menikah kembali untuk mengesahkan gitu loh? Oke, sudah dipahami Mbak Anggi dan kawan-kawan? Jadi ternyata poligami kan harus didahuluin dulu dengan izin baru bisa. Namun ini sudah nikah secara siri, kemudian baru ketahuan dan disetujui oleh pihak istrinya. Nah, bagaimana tentang status perkawinan sirinya itu untuk dicatatkan, ya karena apakah bisa atau tidak untuk perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi atau apakah ada syarat dan ketentuannya yang diatur oleh undang-undang untuk poligami tersebut. Oke, yang lain silakan tadi ada. Izin Pak, mau bertanya Pak. Silakan Nabila. Ini Pak, kan dalam Islam ya Pak, dalam Islam mengizinkan suami menikah tanpa izin dari istri pertama. Itu gimana ya Pak hukumnya Pak? Baik, nah bagaimana dari kelompok terhadap hukum Islam memandang poligami yang tidak memerlukan izin dari istri. Nampaknya ikhlas nih si Asifa nih Pak, di poligami Pak. Nah, Jul, pandangan dari nggak ada yang Islamnya. namanya di sini ikhlas Jul. Bukan gitu Bang, ini kan kita mau meluruskan Bang, Nggak ada meluruskan ikhlas yang di sini. benar ini Bang. Ya. Ketika Poligami itu nggak ada itu. kompilasi hukum Islamnya, jangan kita kaji dari Al-Quran dan hadisnya karena kita bukan mata kuliah itu, nanti nggak akan ada yang bisa kan gitu dari kajian kompilasi hukum Islamnya. Ngada-ngada itu Pak. Poligami itu ngada-ngada.
Baik, dua Di hukum Islam pertanyaan. Tapi juga Ada ada loh lagi? Bu poligami. Lorinda dalam Al-Quran poligami Bu Lorinda. Iya, betul. Di dalam Al-Quran itu memang ada. Artinya, Nabi kita juga melakukan poligami itu ada syarat-syaratnya, Dek. Bukan sesuka hatinya, kapan dia suka, dia nikah gitu. Enggak loh, Dek. Jadi, artinya apa? Tergantung kebutuhannya apa ini sekarang gitu loh. Ini kadang-kadang karena duitnya banyak kali, Sabar, nggak Dok. bisa tersalurkan. Sabar, Dok, Kan sabar. gitu. Jangan. Bu Lorinda kayaknya jadi korban kali nih ya. Kok semangat kan poligami dari tadi. Sabar, Dok, Iya, sabar. soalnya saya emansipasi Pak. wanita loh. Tak boleh lah wanita itu dianggap apa ya, dianggap kecil gitu. Yang semudah itu dibohong-bohongi gitu loh. Itu aja sih. Sebagai wanita itu emansipasi wanita itu. Iya. Berarti Hidup Kalau pelajaran kami benar. pemuja wanita, Bu. Jadi nggak rela saya wanita-wanita itu diperlakukan seperti itu Iya. tanpa dasar yang jelas gitu loh. Oke. Iya, Bu. Aku Ada lagi yang pada mau wanita. bertanya? Ada lagi? Hmm. Nabila nggak ikhlas kan? Ah, Soalnya 3 segala pertanyaan ini. segala sesuatu di dunia ini kalau wanita dipertanyakan gitu, ikhlas atau tidak ikhlasnya tergantung penyebabnya apa. Gitu. Kalau penyebabnya jelas memang kekurangan pada istrinya dan memang istri tidak berikan pelayanan yang terbaik, tidak bisa menjadi berfungsi sebagai wanita yang sempurna untuk seorang suami, wajarlah dia menyerahkan pada si prianya kan untuk membeli wanita yang lain menjadi pasangannya, untuk memenuhi standarnya sebagai suami kan gitu. Wajar kita ikhlas. Tetapi kalau kita sudah memberikan yang terbaik kepada suami kita, tapi diperlakukan yang seperti itu, rasanya kan nggak pantas dan nggak inilah gitu, nggak adil gitu loh. Jadi kita dalam menyikapi poligami itu ya tergantung faktornya apa gitu. Kalau saya sih berpendapat demikian, tapi sekarang saya lihat banyak mempergunakan dengan hal-hal yang mereka anggap itu normal gitu loh. Padahal tidak gitu. Itu yang perlu ditekankan aja. Jadi memang beruntunglah di Indonesia ini memiliki undang-undang poligami gitu kan. Jadi artinya tidak ada sesuatu hal yang menjadi masalah bagi kita jika seorang suami akan melakukan poligami. Tapi dengan syarat mutlak adalah persetujuan dari istri untuk melakukan poligami. Tetapi yang terjadi di Indonesia ini semuanya mereka lakukan suka dengan hati yang senang-senang saja tanpa mempertimbangkan apa sih yang menjadi efek untuk istrinya. Itu aja sih poinnya yang saya tidak menerima sampai saat ini. Kenapa wanita itu diperlakukan sedemikian rupa? Apakah dia seorang wanita yang lemah, yang tidak bisa melawan dengan kodratnya, tidak akan pernah melawan kepada suaminya. Jadi diperlakukan seenak-enaknya seperti itu. Itu rasanya nggak pantas menurut saya gitu Pak. Jadi poligami ini harus diperjelas sebenar-benarnya gitu loh. Tapi itu sih saya rasa kembali kepada individunya gitu. Kaitannya tentu dengan agama yang mungkin dia pahami dalam hidup masing-masing orang ya Pak ya. Mungkin itu sih pendapat saya Pak. Dan kalau ditanya saya tidak setuju. Tapi kalau misalnya setuju pun dalam poin tanda kutip. Faktor apa yang membuat dia harus poligami. Itu aja sih sebenarnya Pak kalau pendapat saya. Benar. Karena semua kayak mengada-ngada sih. Di Indonesia ini, satu Indonesia Raya ini mengada-ngada gitu. Kadang-kadang ada faktor uangnya terlalu banyak sehingga dia bingung sama siapa dia memberikan pendapatannya itu gitu. Sehingga dia mencari wanita lain lagi untuk menerima pendapatannya begitu kan Pak. Ada yang berpikiran seperti itu. Itu Pak. Makanya saya terpanggil untuk itu. Saya nggak setuju poligami atas dasar karena suka-sukanya aja gitu. Dan syaratnya kan cuma 4. Dalam Nabi juga 4. Dan saya rasa saya baca di buku Al-Quran itu pun Nabi melakukan poligami karena ada syarat-syarat tertentu pada wanita tersebut. Sehingga dia menikahi wanita itu. Bukan karena dia mau. Gitu loh Pak. Jadi bingung aja saya nengok undang-undang ini kok diperbolehkan. Tapi Indonesia sudah memberikan bahwasan boleh menikahi wanita itu. Tapi dengan syarat seizin istrinya. Tetapi yang terjadi tidak ada izin dari istri, tapi tetap melakukan poligami. Itu yang rasanya harus dituntaskan, Pak, di negara kita ini gitu. Sehingga tidak menimbulkan sakit hati untuk terjadi pada wanita-wanita yang dianggap lemah, Pak, selama ini gitu. Ya, karena dia juga nggak mungkin melawan sama suaminya kan, Pak. Berdosa juga dia melawan sama suami.
Kan gitu. Iya. Itu aja Pak Ya. pendapat dari saya. Terima kasih Siap. sudah dikasih waktu untuk menjelaskan. Baik, jadi ada 2 pertanyaan dari teman-temannya, dan dari pandangan Bu Lorinda terhadap kajian hukum Islamnya tadi. Nah, luar biasa. Nah, sekarang bagaimana pendapat dari kelompok 5 terhadap 2 pertanyaan yang diajukan oleh temannya? Nah, ya silakan Izin Pak, Bu Melda. ya mau jawab pertanyaannya Pak Andreas, Pak. Hmm, Tadi persoalannya jika seorang suami yang nikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama, tapi setelah istri pertamanya tahu, itu sah atau tidak gitu, Pak? ternyata disetujuin sama istri pertamanya. Nah, bagaimana untuk perkawinannya tersebut? Nah, karena Ya, kan syarat pertama izin harus ada jawab, Pak. persetujuan. Ini di belakang udah nikah baru minta persetujuan, gitu. Kalau suaminya menikah tanpa sepengetahuan istri pertama, kemudian istri pertamanya tahu dan telah memberikan persetujuan, maka ini dianggap sah. Namun secara hukum pernikahan poligaminya harus tetap memerlukan pengesahan dari pengadilan agama, Pak, untuk memenuhi syarat hukum yang berlaku di Indonesia. Mantap. Mungkin itu Oke. saja, Pak. Ada tambahan, Pak. Baik. Jadi harus tetap meminta pengesahan dari pengadilan walaupun istri sudah menyetujui di akhirnya. Nah, yang terakhir, bagaimana pandangan hukum Islam tentang poligami? Silakan. Satu lagi, saya rasa di Izin sininya menjawab, ada. Pak. Oh, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman kami Nabila. Dan apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan ya. Karena saya juga seorang non-muslim. Jadi Iya. tidak tahu menau. Iya. Mantap. Ya. Apabila suami ingin menikah lagi dan melakukan poligami, tidak disyaratkan harus meminta izin dan meminta ridho istri pertamanya. Tidak ada rukun atau syarat poligami itu yang mengharuskan izin kepada istri apabila suami ingin menikah lagi dan melakukan poligami. Di dalam Al-Quran tertulis, bukanlah suatu kewajiban bagi suami apabila ingin menikah lagi untuk meminta ridho istri yang pertama. Akan tetapi, di antara kemuliaan akhlak dan muamalah rumah tangga yang baik, seorang suami harus menghibur istri dan meringankan kesedihan akibat poligami. Karena ini merupakan tabiat wanita dalam perkara poligami. Sekian, Pak. Ya. Makasih Kak Bella jawabannya. Baik. Sama-sama ya. Baik, Jadi ada yang mau bertanya atau kita closing, nanti kita bahas mengenai kisi-kisi, atau ada 2 lagi? Ada lagi wanita yang mau bertanya? Senang Masalah kalau Selain Pak Izin, Andreas, Pak. laki-laki ada yang mau Ya, bertanya? silakan. Izin Pak. Ya, Nah, kebetulan kita di sini kan ada yang medis nih Pak. Saya dan Dr. Lorinda. Nah, untuk sekalian kali ya untuk memberitahu kepada semuanya bahwasanya selain kita kita mengecampingkan dulu lah ini yang namanya hukum apa segala macam. Tapi kalau di sisi kesehatan untuk poligami ini itu sebenarnya tidak baik ya untuk kesehatan gitu loh, untuk teman-teman semuanya sekalian nih, para laki-laki ya, kita nih semuanya, karena itu sangat dapat menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak baik lah. Makanya mungkin Dokter Lorinda ini juga bersikeras nih, oh ini nggak boleh nih apa segala macam gitu. Karena memang di dalam sisi kesehatan pun ini tidak baik gitu loh. Adanya nanti muncul penyakit-penyakit menular seksual apa segala macam, dan itu merugikan semuanya sebenarnya, tidak ada yang diuntungkan.
Jadi aku rasa sekalian nih di dalam sini kita semuanya itu juga kalau bisa sih jangan sepemahaman tentang poligami itu loh. Jadi kita lebih memikirkan kesehatan pasangan kita, diri kita sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Terima Ya, kasih dokter udah baik, nanti terima ini. kasih dokter, nanti kita closing dan Oh, poligami ini. Baik, ada yang ingin bertanya lagi atau cukup pertanyaan yang mau disajikan pada pertemuan hari ini? Nggak ada lagi ya berarti, karena nggak berani nih Ya. bapak-bapak bertanya ya kan, yang laki-laki nanti kena somasi dari ibu-ibu. Baik, jadi Nanti kalau banyak tanya Pak, takut dia dibilang poligami Pak. Langsung Dia kena semprot Bu poligami. Lorinda, Pak. Nanti kena serang sama hati-hati. Bu Lorinda. iya. Ya, Baik, jadi betul. berbicara memang beristri lebih dari satu. Nah, di dalam ini kaitannya hukum Islam. Nah, dasar lahirnya kompilasi hukum Islam dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Nah, kalau kompilasi hukum Islam itu lahir di tahun 91. Nah, lebih duluan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 74. Yang terbaru dia tentang pernikahan, perubahannya tentang izin nikah bagi anak yang di bawah umur di tahun 2019. Nah, jadi dasar daripada beristri lebih dari satu itu dasarnya adalah memang di dalam Al-Quran, ya kan? Nah, ada bahasa istri-istrimu kan gitu. Nah, jadi karena ada bahasa istri-istrimu, ya kan, maka dianggap bisa, ya kan, beristri lebih dari satu kalau memang sejarahnya ada. Maka tadi saya katakan saya tidak berani untuk membahas daripada sejarah dari hukum Islam, tetapi dasar lahirnya kompilasi hukum Islam adalah Al-Quran maupun hadis. Nah, seperti tadi kata Bu Grace, memang di dalam ya hukum Islam ataupun agama Islam khususnya, nah persetujuan itu pada masa dulu, ya kan, tidak menjadi satu keharusan, kewajiban, tetapi untuk memberikan bentuk daripada pengorbanan yang sudah diberikan oleh istri, ya kan, maka haruslah disampaikan karena ketika berumah tangga adalah untuk hidup yang saling menyayangi, ya kan, hormat menghormati satu sama lainnya, itu kata kuncinya. Jadi keterbukaan itu sangat perlu. Nah, di negara kita sudah sangat jelas Bentar lagi. sebenarnya larangannya, tetapi tidak secara mutlak, ya kan? Dalam definisi perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ya kan, untuk hidup rukun, ya kan, dan diakhiri dia katanya adalah kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kekal dan abadi inilah sebenarnya kalau dipahami memaknakan bahwa diutamakan, ya kan, berumah tangga itu untuk sampai dengan akhir hayat. Nah, karena dia dikunci dengan kekal dan abadi. Nah, akan tetapi di pasal berikutnya bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, jadi perkawinan sah itu bukan karena dicatatkan. Pencatatan itu merupakan adalah syarat administrasi negara supaya status anak nantinya yang berdampak kepada anak, ya kan? Nah, supaya jangan bingung nanti siapa bapaknya, siapa ibunya. Makanya perkawinannya harus dicatatkan. Segala suatu perkawinan yang tidak dicatatkan, maka hubungan hukumnya anak hanya kepada ibu kandungnya, tidak kepada
bapaknya pada masa itu. Tetapi eh, ketika dia bisa dibuktikan hubungan biologisnya, maka bisa menjadi disahkan, tetapi dengan pengajuan juga kan gitu, tetapi tidak secara otomatis. Kenapa? Dampak kepada anak yang berbahaya. Di dalam akte lahir itu akan tertulis anak dari ibu, ya kan? Ibu A tidak kawin. Nah, bahasa tidak kawin inilah yang bisa menimbulkan stigma. Ya, di tengah kita fenomenanya namanya ada apa? Namanya anak haram kan gitu. Nah, psikologi anak inilah nantinya yang berdampak kan gitu. Nah, jadi ya faktor-faktor itu banyak yang menyebabkan seseorang ingin beristri lebih dari satu kan gitu. Nah, jadi supaya tidak namanya manusia tidak bisa rasanya ada puas, ya kan, maka negara membuat aturan kan gitu. Karena celah daripada hukum agama. Nah, di lahirlah di kompilasi hukum Islam seperti itu. Ya kan lebih dibahas di kompilasi hukum Islam. Tetapi kalau di dalam Undang-Undang 1 tahun 74 tidak secara detail Masing-masing. beristri lebih dari satu tadi kan gitu. Nah, karena Undang-Undang 1 tahun 74 berlaku untuk seluruh agama. Ya, nah, khusus untuk yang beragama Islam dia fokus kepada kompilasi hukum Islam. Nah, kalau yang secara umumnya, yang pertama dia harus memang yang dikatakan teman-temannya pemakalah, pemateri, istri mendapatkan cacat, istri tidak dapat memberikan keturunan. Ini cacat ini artinya dia tidak bisa secara fisik, ya, ada penyakit yang susah disembuhkan. Maka kena stroke, tiba-tiba pada saat sudah berumah tangga kena stroke nggak sembuh-sembuh kan gitu. Nah, itu yang paling utama dulu. Baru yang A ini merupakan syarat terakhir, ya kan? Nah, kemudian tidak ada keturunan, minimal ada 5 tahun menikah, minimal 5 tahun menikah, baru bisa mengajukan beristri lebih dari satu kalau tidak memiliki keturunan, kan itu. Nah, jadi ketika tanpa ada izin dia menikah, ya tadi saya sampaikan bahwa perkawinan itu sah ketika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, syarat menikah oleh agama Islam, ya kan, tidak dicantumkan itu khusus untuk poligami atau poliandri kan gitu, hanya untuk istri satu ataupun lebih dari satu. Ada wali, ada mempelai, ya kan, ada saksi. Sah perkawinan itu. Nah, kan gitu dia, ya kan. Nah, demikian juga mungkin di agama lain, kan kalau di Katolik jelas dia, ya kan, ataupun di Protestan tidak dibenarkan, sangat keras. Tetapi ada juga kalau zaman sekarang kan gitu dia. Nah, melakukan hal yang seperti itu, ya kembali kepada individu. Nah, ketika dia nikah, kemudian baru di kemudian hari ketahuan sama istri dan istri menyetujuinya, maka di dalam materi eh, teman kita sudah ada, ya kan, pengesahan daripada perkawinan. Nah, jadi dia kembali namanya itsbat pernikahan. Nah, ketika itu istri kedua ya harus pemohonnya tiga-tiga, suami, istri pertama dan istri kedua. Kan gitu dia. Nah, bisa nggak tadi poligami tanpa ada? Ini sudah ada juga di materinya, sudah sangat lengkap tulisan ini. Ya kan, walaupun lupa menghapus tulisan ini sejak saya masih bertugas dulu di Pengadilan Agama terdahulu. Jadi ini ya kan copy paste dari tulisan orang lain, tapi nggak ada masalah. Namanya masih belajar kan gitu. Nah, Bapak kuat. iya tadi ada. Gitu.
masih pada saat bertugas di Pak masih belajar. pengadilan agama terdahulu nih, sebuah pengalaman penulis ketika masih bertugas di pengadilan agama terdahulu. Nah, ini siapa yang bertugas di pengadilan agama? Si Anggi mah Anggi. Ya kan? Nah, jadi eh, sangat menarik. Nah, di dalam yang tadi disampaikan oleh Pak Anggi, Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP itu masih belum berlaku. Nanti berlakunya di 2027 atau 2028. Karena 3 tahun sejak di 2026 berarti ya. 3 tahun, ya 2026 baru berlaku KUHP yang baru. Nah, ketika ternyata seperti pertanyaan dari Bu Lorinda, apa yang bisa dilakukan sebelum terjadinya pernikahan sirih tadi ataupun di bawah tangan, maka ya istri bisa ketika membuktikan adanya hubungan badan, bisa larinya kepada perzinahan. Akan tetapi ketika mereka sudah ada selembar kertas, ya kan, nah pernikahan di bawah tangan tadi, nah ini yang masih jadi problem, apakah ya kan surat nikah di bawah tangan itu bisa menjadi bukti kan gitu, menghindari daripada perzinahan kan gitu. Nah, jadi kembali lagi ke undang-undang perkawinan yang mengatakan perkawinan sah ketika dilakukan berdasarkan agamanya. Nah, ketika dia beragama Islam, maka itu bisa dipakai gitu dia. Karena rukun nikah itu tidak ada, ya kan? Dikatakan izin dari istri pertama, izin dari ketika dia bukan istri yang pertama kan gitu. Nah, di agama lain mungkin harus ada kan gitu persyaratannya baru bisa dianggap itu perkawinan di bawah tangan, karena mungkin tidak akan ada pendeta yang berani menikahkan, pasti akan bertanya, buat surat pernyataan. Nah, disitulah bisa timbul pidananya ketika dia ternyata menyatakan dia lajang, ya kan? Pendeta pasti akan bertanya. Nah, kalau Islam sangat jarang membuat surat pernyataan itu karena nah syaratnya tadi tidak ada rukunnya kan gitu. Tetapi ya bisa jadi setiap tuan kadi ataupun wali yang menjadi walinya bisa menanyakan itu untuk membuat surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itulah yang bisa membuat dia terjerat pidana, misalnya menempatkan keterangan palsu ataupun melakukan penipuan terhadap si perempuan itu yang jadi korbannya kan gitu. Istri keduanya yang bisa menuntut. Kalau istri pertamanya ketika sudah ada akad nikahnya sangat sulit, tetapi sebelum ada akad nikah bisa dilakukan untuk tindak pidananya. Nah, di KUHP yang baru, nah itu sudah ada ya kan mengenai izin ataupun beristri dari lebih dari satu. Nah, jadi memang ya ketika kalau saya melihatnya ya kan tadi pandangan setiap orang pasti berbeda menilainya. Nah, ketika saya pada saat masih menjadi seorang advokat dan dulu banyak menangani kasus perceraian, ya kan. Nah, sampai saya dulu di teman-teman merupakan pengacara spesialis perceraian, ya kan. Karena banyak menangani perceraian. Intinya memang kalau saya melihat kata kuncinya adalah keinginan yang tidak bisa dibatasi atau kan tanda kutipnya adalah nafsu. Nafsu ini bukan kaitannya kepada mohon maaf dari segi seksualnya atau batiniahnya, tetapi eh, nafsu karena tidak bisa mensyukuri ataupun menerima dari yang ada pada saat ini kan gitu dia. Nah, ada saja yang kurang gitu dia. Ya kan? Nah, kekurangan-kekurangan itulah yang selalu ingin memotivasi seseorang kan. Ya kan? Nah, makanya di dalam Al-Qur'an
apabila kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Nah, maka kan ada syaratnya. Nanti hakim akan bertanya pada saat izin poligami itu. Di sini ada, sudah dicatat. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Nah, adil inilah yang tidak ada rujukannya ataupun penilaiannya ya kan, sebagai apa namanya, penentunya bagaimana yang dikatakan adil itu. Nah, ini yang sangat sulit untuk dilakukan. Nah, maka adil di dalam izin ini kembali kepada majelis hakim yang pada saat yang memeriksa permohonan tersebut. Ya kan? Apakah dikaji dari segi finansial atau dikaji dari segi psikologis ya kan, waktu. Nah, itu yang memang hakim yang harus bisa menilainya ini, ya kan, ketika tidak bisa adil, ya kan gitu. Makanya di Al-Quran dikatakan dibuat kan, apabila khawatir tidak berlaku adil, maka cukup satu, ya kan. Ke satu aja juga nggak habis-habis, apalagi nambah lagi. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita berbicara beristri lebih dari satu, memang kembali kepada individunya, ya kan? Nah, makanya kembali kepada hubungan perkawinan itu adalah untuk kekal dan abadi. Kemudian saling menyayangi, saling menghormati itu kunci dari suatu perkawinan. Nah, jadi ketika dikatakan perkawinan itu adalah untuk me, apa namanya, menerima kekurangan satu sama yang lain, itu akan sulit ketika tujuan pernikahan itu. Nah, tetapi ketika pernikahan itu mungkin banyak yang bapak-bapak kita di sini, ibu-ibu yang sudah puluhan tahun kan gitu. Nah, berumah tangga. Nah, bagaimana ya perkawinan itu untuk mencapai eh, hakikatnya, yaitu apa? Makna perkawinan itu apakah untuk lahir dan batin atau hanya untuk batin saja atau lahir saja kan gitu dia. Nah, jadi ketenangan itu tadi lah ya, terkadang dari dari si pihak laki-laki yang merasa tidak pernah mendapatkan lahir dan batin tadi, atau sebaliknya bisa jadi dari si perempuan yang tidak bisa mendapatkan lahir dan batinnya. Nah, maka itulah yang sangat kembali kepada individu kita kan gitu, bagaimana kita menerima. Jadi saya ambil kesimpulan selama ini banyak perkara percayaan karena nafsu yang tidak bisa dihindarkan, nafsu dalam arti kata tanda kutip tadi, tidak bisa mensyukuri atau menerima. Nah, tidak ada manusia yang tadi lengkap sempurna. Kenapa? Perempuan merupakan kodratnya tulang rusuk. tulang itu Tulang rusuk itu ketika dipaksakan lurus akan patah. Nah, jadi tulang rusuk itu memang harus pelan-pelan ya, ya kan? Nah, jadi ya seorang laki-laki ketika menikahi seorang perempuan, yang dinikahinya adalah bengkok gitu dia. Sebuah hal yang tidak lurus pemikirannya, ada bengkok. Itulah tugas seorang laki-laki untuk meluruskannya secara pelan-pelan. Kan gitu. Nah, terkadang yang gawat ini adalah dari segi penampilan ataupun kecantikan. Itu yang sering terjadi kalau saya lihat terjadinya perceraian ataupun poligami. Baik, ini ada 5 menit lagi waktu yang akan tersisa. Tadi saya sudah absen, saya coba absen dulu sebelum nanti kita akhiri kemudian. Pak Agung ada, Pak Agung Saputra Munte. Dokter Andreas ada, Pak Anggi ada, Bu Anissa Aini ada.
Isa ini Brian Petrus. Oke. Brian Petrus Koriantas. Hadir, Pak. Oke, David Ezra. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya buat seluruhnya hadir. Nah, untuk karena membahasnya tidak sempat, sebentar. Ini saya kasih bonus kepada Bapak Ibu. Dan langsung ini akan saya tutup. Ya, saya tampilkan bukan kisi-kisi ya. Ya kan? Nah, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Nah, inilah soal yang akan muncul di ujian. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Jadi itu soal yang akan muncul. Nggak dikirim tuh, Pak. Pak ngasih soalnya dia udah ketawa ya kan. Tenang, rekaman ini tetap akan ditampilkan di YouTube, jadi bisa nantinya dilihat. Oke, Pak, aman. Jadi itu Bapak Ibu untuk pertemuan kita. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian materi dari pertemuan 1 sampai 15. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin sharing diskusi kepada saya, dipersilakan. Handphone tetap 24 jam aktif, tapi orang yang tidak aktif. Terima kasih atas kebersamaannya selama 15 pertemuan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, baik nantinya di darat maupun di mata kuliah yang lainnya. Sehat selalu untuk kita semua. Sekali lagi, mohon maaf selama ini apabila ada kekurangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, sukses selalu untuk kita semua. Sampai ketemu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Bu Baik. Bini hati-hati. Pak, nilai kami tinggi. Terima kasih, Pak. Siap. Kalau untuk nilai nggak usah dikhawatir. Pak, jangan lupa A ya, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.